Banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Bisakah kita ini sudah jadi apa begitu? Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Kita soft launching hari ini B50. Tahu Bapak Ibu, B50 ini sangat penting, sangat strategis. Ini bisa dijadikan politik ekonomi untuk dunia. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Pangan ada di Indonesia, kemudian biodiesel ada di Indonesia. Kita menguasai CPO dunia 58% dunia. Kalau ini kita manage dengan baik, sebagaimana arahan Bapak Presiden terpilih, ini pemerintahan berkelanjutan. Ini luar biasa, ini anugerah sekarang ini. Momentum ini adalah milestone, tonggak sejarah hari ini. B50 kita lakukan soft launching di Batu Licin. 3, 2, 1. Komitmen Indonesia untuk urusan energi hijau mungkin tidak perlu diragukan lagi. Presiden Prabowo dalam pidatonya di Indonesia Brazil Business Forum mengumumkan langkah strategis untuk menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada 2025. Yang artinya, setengah dari bahan bakar diesel di Indonesia akan berasal dari biodiesel berbasis kelapa sawit. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya yang terbaru juga menekankan untuk menjaga dan tambah menanam kelapa sawit. Bayangkan, jadi jagalah yang para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut, apa itu katanya apa? Membahayakan, apa itu, deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari itu. Deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Kebijakan B50 ini merupakan percepatan dari B35 yang telah berjalan sejak 2023, yang awalnya pemerintah berencana menerapkan B40 pada 1 Januari 2025 sebagai tahap transisi menuju B50. Namun Presiden Prabowo setelah dilantik meminta langsung untuk ke B50. Top, B50 top. Ekspor pertanian, ekspor untuk CPO 459 triliun. Kalau kita tarik dari pasar 5,3 juta ton, ekspor ini katakanlah naik 30-40%, itu bisa menjadi 700 atau 1000 triliun devisa kita. Dan yang lebih besar lagi, tahu Bapak Ibu, kita. Kebijakan B50 ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, melainkan juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan sejalan dengan asta-cita program kedua dan kelima dari pemerintahan Presiden Prabowo. Komitmen itu menekankan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, keberlanjutan energi, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Itu mimpi besar kita ke depan, 5-10 tahun ke depan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan,
Dengan biodiesel B50, emisi karbon diharapkan turun signifikan. Dibandingkan bahan bakar fosil, biodiesel berbasis kelapa sawit mampu mengurangi emisi karbon hingga 70% dengan potensi penurunan sebesar 25 juta ton setara karbon dioksida pada 2025. Efisiensi B50 mencapai 10,4 kilo. Tak hanya berdampak ekologis, kebijakan ini juga membawa manfaat ekonomi besar. Pada 2023, program biodiesel menyerap sekitar 40% dari produksi kelapa sawit nasional, menghasilkan nilai tambah hingga 79,1 triliun rupiah. Dan dengan implementasi B50, nilai ini diperkirakan meningkat menjadi 90 triliun rupiah, sekaligus menciptakan 500.000 lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan distribusi. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif untuk mengembangkan biodiesel. Pasar global juga memberikan peluang besar, dan proyeksi pertumbuhan pasar biodiesel dunia sebesar 5,5% per tahun hingga 2027 dengan nilai perdagangan mencapai 58 miliar dolar Amerika, serta membuka jalan bagi ekspor biodiesel Indonesia, terutama ke Uni Eropa, Tiongkok, dan India. Selain itu, kebijakan tersebut juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan penghematan impor bahan bakar fosil senilai 2,7 miliar dolar Amerika pada 2023, sekaligus mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak dunia. Perkebunan kelapa sawit juga berperan sebagai solusi alami mitigasi perubahan iklim dengan kemampuan menyerap 64 ton CO2 per hektar per tahun. Dengan kelapa sawit sebagai aset strategis, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, melainkan juga mengokohkan posisinya sebagai pemimpin global dalam transisi energi hijau. Langkah-langkah strategis ini diharapkan membawa Indonesia lebih dekat pada masa depan yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. B50 itu masih mencukupi, tapi memang mau tidak mau kita harus bisa meningkatkan productivity, karena kalau tidak, maka kita terpaksa harus mengurangi ekspor karena sebagian besar akan digunakan untuk B50. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik, real, dan tidak terlalu lama. Saya optimis. Saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak dari luar negeri yang tantang saya. Mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8%, saya akan dikasih makan malam gratis.